Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akmal, dan kali ini saya akan bahas tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Pengertian dari sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Jadi untuk pengertiannya sendiri, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam itu banyak pendapat dari orang-orang. Seperti dalam buku Teori dan Praktik Ekonomi Islam oleh M.A. Manan, menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar ilmu ekonomi umum yang disimbolkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungan dengan ekonomi. Sebagian pakar ekonomi Islam memberikan dasar-dasar istilah mazhab ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang lain mengistilahkan dengan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Tapi yang menurut saya paling tepat adalah sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Ini merupakan dari simpulan dari seluruh macam jenis pendapat tentang apa itu pengertian sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Islam memiliki perbedaan terhadap pendekatan ekonomi, yaitu 1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 2. Alat pemuasan kebutuhan manusia harus seimbang. 3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan. 4. Pemerataan pendapat dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal. 5. Zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh. Nilai dasar pembentuk instrumental Islam. 1. Kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sungguhnya sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jadi manusianya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan tidak boleh menjadi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, milik umum atau negara. Jadi kalau pemilikan itu harus dipikirkan secara bersama, hanya sendiri-sendiri. Keseimbangan. B. Merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misal terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Dan C lah asas keadilan. Instrumental keadilan maksud saya. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas korupsi. Di zaman modern ini kan banyak sekali tentang ekonomi yang menggunakan internet. Jadi bagaimana sih respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern itu? Yang pertama dalam e-commerce. E-commerce adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli. Dalam aturan Islam, jual beli punya rukun dan syarat agar semua yang dilakukan itu sah. Ada 3 syaratnya. Pertama, orang yang bertransaksi diberikan akal sehat dan bisa membedakan baik dan buruk. Kedua, ada ijab dan qabul. Ijab menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi dan qabul menunjukkan kerelaan untuk menerima ijab. Istilahnya ada kesepakatan, maka di dalam jual beli itu bisa tawar-menawar. Ketiga, barang sebagai objek transaksi dengan syarat barangnya dapat dimanfaatkan oleh orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan dan barang diakadkan pada diri orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita jual beli dan barangnya itu misalnya tidak disembunyikan atau seperti beli kucing dalam karung, itu tidak diperbolehkan. Jadi, fikih menang bahwa transaksi bisnis dunia maya lewat e-commerce ini diperbolehkan karena maslahat. Masalah adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syarah. Bila e-commerce dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka ada analogi sebagai berikut. Pertama, penjualnya adalah merchant, ISP, sedangkan pembelinya disebut customer. Kedua, objek adalah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai informasi, profil, harga, gambar barang, serta status perusahaan. Ketiga, ijab dan qabul, dokumen payment gateway, itu software pendukung bagi acquirer yang berguna untuk servis online. Selanjutnya tentang bunga bank. Bank merupakan perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik berupa uang sendiri maupun dari masyarakat, dan mengedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum. Jadi bank itu dibagi dua. Ada bank konvensional. Bank konvensional bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada 2 macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan.
Dalam era globalisasi, sekarang ini umat Islam boleh dikatakan hampir tidak dapat menghindari diri dan bertransaksi dengan bank konvensional dalam hal kegiatan ibadah. Dan bank kedua adalah bank syariah. Dan pengertian secara sederhana, bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Dan untuk bunga bank sendiri dalam bank, banyak pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan itu termasuk riba nasiah atau riba yang sudah jelas itu terlihat dalam bunganya, dan ada yang memberikan pendapat bahwa itu masih diperbolehkan saja. Tapi jika menurut dari saya sendiri, ada baiknya untuk bunga bank ini kita hindari. Lebih baik menabung di bank syariah karena semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ada baiknya untuk bagaimanapun itu untuk menghindarinya. Etos kerja dan kemandirian hidup. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa dan berusaha bekerja demi mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi, agar kita dapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat juga, dalam bekerja kita bisa memperoleh kesuksesan dan keridhaan. Terdapat sejumlah panduan yang perlu dipatuhi. Di antara adalah A. Mulai mencari pekerjaan yang halal. Jadilah pekerja yang jujur saat menggambarkan usaha. 2. Cari mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja dengan baik pula. 3. Gunakan cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. 4. Setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh zakat, infak, atau sedekah. Dan terakhir, bersyukurlah atas nikmat Allah yang diperolehkan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Selanjutnya, kemandirian dalam Islam. Dalam Quran surah Al-Rod ayat 11 tegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi di Quran surah Al-Rod ini mengajar kita apa yang kita lakukan, insya Allah dengan izin Allah masih akan mendapatkan. Kita berusaha untuk menjadi orang baik, maka suatu saat kita akan menjadi orang baik. Tapi dengan semua itu dengan izin Allah. Sepertinya presentasi saya sampai sini saja. Untuk waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.